Jadi oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi materinya yang deteksi blocking artifact ini metodenya menggunakan handcraft method. Artinya apa? Ini masih menggunakan bukan konvensional ya. Kalau konvensional tidak menggunakan komputer, berarti ini masih berbasis komputer tetapi tidak menggunakan pre-processing untuk data miningnya gitu, untuk citra satelitnya. Jadi ini masih berbasis computer based desktop seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi storage, jadi jumlah storage-nya akan dikurangi, kemudian network bandwidth-nya juga otomatis ketika gambarnya pada mulus-mulus semua, pada baik-baik semua ya, jadi tidak terdeteksi, tidak memenuhi storage. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena high compression, jadi yang namanya citra satelit khususnya berbasis JPEG, dia terkompresi sangat tinggi oleh metode yang namanya DCT, Discrete Cosine Transform. Nah, ini salah satu contoh yang menggunakan DCT basisnya, yang A dan B ini gambarnya yang tulisan teks merah ini adalah tekstur area. Nah, salah satu kasusnya adalah tekstur area itu semacam ada perkebunan, ada persawahan, kebun teh, seperti itu. Jadi kan dia ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, dan lain sebagainya. Kemudian yang C dan D itu termasuk kasus yang horizontal line. Jadi ada kasus artifaknya itu berbasis garis gitu ya. Nah, ini bisa terlihat kan ya di gambar C, dan di D juga ada garis-garis ini. Ini sebuah blocking artifak di gambar C dan D ini. Kemudian yang E dan F ini adalah kasus efek dari yang E ini sensornya ya. Jadi ketika sensornya di pencahayaannya tinggi, saturasinya tinggi, nah itu nanti semakin banyak artifak-artifaknya. Nah, ini efeknya dari yang F ini, efek dari blocking artifak tadi. Jadi dia murni ketika dikompresi tinggi dengan menggunakan DCT, hasilnya banyak artifak. Dan contoh yang G dan H ini adalah strip-strip, jadi ada bintik-bintik, efek dari hyperspectral, jadi sistem satelit image-nya ya. Jadi nanti banyak artifak yang berbasis bintik-bintik. Kalau yang G dan H ini yang gambar paling bawah. Nah, ini metode yang saya usulkan, risetnya adalah, kan biasanya filtering menggunakan 3x3 kan, pakai Sobel. Saya usulkan 7x7 untuk filteringnya. Kemudian menentukan apakah benar di lokasi tersebut berbasis artifak atau ada yang terdistorsi gitu ya. Kemudian dihitung rate distortion-nya. Nah, berikutnya menggunakan normalized compression ratio dan digabungkan dengan model Kolmogorov complexity. Nah, yang terakhir ini menggunakan F measure atau kadang kita menyebutnya dengan confusional, jadi kebingungan. Nah, itu ya. Jadi confusion measure gitu. Jadi kadang-kadang kita menghitungnya pakai itu, tapi saya usulkan dengan metode barunya pengembangan dari F measure ini atau confusion measure ini yang berbasis precision dan recall gitu. Ini penting ya untuk sebuah citra, bahwa yang terpenting adalah presisi dan recall dibandingkan dengan nilai akurasinya, seperti itu. Nah, ini kasusnya adalah deteksi blocking artifak dari gambar grayscale, kemudian ada level kedua metodenya edge detection, kemudian di filtering tadi ya dengan saya percobaan dengan 3x3, 5x5, dan juga 7x7. Nah, ini akan dilanjutkan dengan model decomposition. Jadi ketika kita akan mendeteksi dari sisi vertikal gambar, itu menggunakan yang low high, LH ya disingkatnya. Kemudian kalau yang high low itu dari sisi gambar berbasis horizontal, tampilan horizontalnya. Kemudian yang diagonal high high, ini yang HH ini ya. Oke, berikutnya, nah ini perbandingan metode yang berbasis filtering 3x3, 5x5, dan 7x7. Kalau yang 3x3 kan ini dari temuannya Sobel, kemudian dikembangkan 5x5, dan saya usulannya di 7x7. Nah, ini hasilnya perbandingan dari original image, kemudian 3x3, 5x5, dan 7x7. Ini terlihat bahwa di gambar original image yang A ini ada garis kotak merah, ini saya tandai bahwa itu ada blocking artifak. Sementara di 3x3 ini tidak terlihat dengan jelas
di 5x5 agak jelas dan di 7x7 terlihat lebih jelas gitu. Nah, ini filteringnya menentukan apakah dia flat area yang memang flat area ini bukan gambar terdistorsi kan, tapi gambar yang berbasis flat area seperti lapangan, misalkan lapangan bola, lapangan golf yang hijau semua datar gitu ya, flat semuanya. Nah, kemudian yang tekstur area juga sama ya. Kalau yang tekstur area kan biasanya ada hutan, ada warna-warni, kebun gitu, kebun teh, kemudian kebun bukan kebun persawahan kan, itu dia terdeteksi sebagai tekstur kan ya. Oh, ada yang sawahnya masih hijau, ada yang sawahnya masih kuning dan seterusnya. Itu akan dikategorikan sebagai tekstur. Nah, kalau yang blocking artifak, dia memang murni ya blocking artifak walaupun posisinya ada di gambar yang tekstur area atau yang flat area, akan terdeteksi sebagai blocking artifak tetap ya. Seperti itu. Nah, ini metode yang tadi saya sampaikan menggunakan inverse compression ratio ICR, di mana nilai gambar yang terkompresi JPEG akan dibagi dengan jumlah nilai bit original image-nya, maka akan dikeluarkanlah nilai yang namanya mean square error. Kemudian usulan yang kedua menggunakan NCD dan digabungkan dengan Kolmogorov complexity, jadi normalized compression distance. Jadi nilai gambar terkompresi gambar A dan Y dikurangi minimum nilai kompresi nilai yang original dengan gambar yang diamati gitu ya, sebagai maksimum dari gambar originalnya dibagi nilai yang diamatinya seperti itu. Apa digabungkan nilai maksimum antara yang original dengan yang diamati seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga FNCD evaluator yang tadi saya sampaikan, saya terinspirasi dari yang namanya Risbergen. Jadi compositional measure itu F measure kadang disebutnya. Saya kembangkan dari penurunan rumus precision yang P ini yang merah, kemudian yang R yang kuning ini ya. Jadi saya kembangkan dengan metode ini. Memang fully matematik. Nah, ini untuk blocking artifak saya menggunakan yang namanya threshold. Jadi ketika nilainya 0,29 untuk threshold, kemudian untuk yang flat area nilainya 0,25, kemudian untuk yang texture area itu nilai estimasinya atau nilai thresholdnya bernilai 0,26 seperti itu. Nah, ini hasilnya ketika standar deviasi untuk menentukan apakah dia benar ada blocking artifak di lokasi sebuah gambar, maka nilainya itu harus mendekati 1. Jadi 0,99 mendekati 1 kan standar deviasinya ya, nilai errornya. Kemudian yang kedua flat area-nya itu ini melebihi dari 1. Ini sudah jelas salah deteksi atau salah prediksi. Kemudian yang texture area ini masih 0,01, jauh dari nilai 1 gitu ya. Jadi hasilnya ternyata dari gambar yang tadi dicek, lokasi tersebut benar ada mengandung blocking artifak atau gambar terdistorsi. Nah, berikutnya ini menghitung nilai red distortion. Ini gambar-gambar Muba itu Musi, Banyu Asin, Oki, Ogan, Komiling, Ilir gitu ya. Kemudian ada Bengkalis dan seterusnya. Ini yang gambar tanpa blocking artifak atau kayak saya sebut free artifak. Kalau yang ini yang bawahnya yang merah tulisannya mengandung nilai artifak dari gambar-gambar yang tadi itu. Nah, ini nilai red distortion-nya ternyata nilai yang mengandung artifak atau terdistorsi, nilai inverse compression ratio-nya atau red distortion-nya itu lebih besar karena ada di atas grafik yang non blocking artifak ya, atau yang gambar yang baiknya, gambar yang indahnya gitu seperti itu. Nah, berikutnya similarity measurement ini untuk menentukan apakah punya karakter antara yang gambar terdistorsi dengan yang tidak terdistorsi gitu seperti itu. Kita lihat, nah ini hasilnya ketika nilainya nilai NCD tadi normalized compression ratio-nya distance-nya lebih besar, maka dia akan memiliki karakter. Misalkan yang kotak merah ini gambarnya adalah A2 dan A2 itu artifak 2 ya maksudnya, dan free artifak 1. Ketika nilainya digabungkan ternyata nilai NCD-nya besar.
alias mendekati 1, dan ini tidak akan pernah menyentuh 1 ya, pasti mendekati semua. Ini berarti karakter yang artifak 2 dengan yang non artifak atau tanpa artifak 1 itu memiliki kesamaan karakter gitu. Bahwa bisa aja dianggap yang free artifak ini sebagai artifak. Ini juga sama, yang artifak 2 dengan free artifak 2 sama-sama mendekati nilai 1, berarti dia akan memiliki karakter yang sama. Artifak yang kedua gambarnya, kemudian yang free artifak kedua ini bisa aja dianggap yang free artifak ini ada artifaknya, atau yang artifak 2 ini. Nah, ini tadi sudah masuk ke deblocking artifak. Saya menggunakan istilah semi AI base. Kenapa demikian? Karena ada AI-nya dan juga ada non AI-nya, yaitu yang di AI-nya saya menggunakan pre-processing dulu si data satelitnya ya, data image-nya. Nah, ini langkah-langkahnya menggunakan observe satellite image, kemudian dideteksi apakah mengandung artifak. Kalau tidak, berarti ya sudah layak ditampilkan. Kemudian kalau mengandung artifak atau terdistorsi, ya dilanjutkan dengan soft threshold method, kemudian adaptive wavelet, dan dilanjutkan dengan LPE estimation, OIC estimation, dan Fusion estimation. Nah, ini langkah-langkahnya menggunakan threshold biasa, dan saya sampaikan bahwa usulannya adalah menggunakan soft threshold karena lebih sensitif terhadap batasan nilai-nilai bitnya. Ini yang kotak merah ini adalah soft threshold-nya. Kemudian ini yang menggunakan adaptive wavelet direction dan anisotropic filter. Ini rumusannya cukup kompleks dengan menggunakan trigonometri, karena image-nya itu akan kernelnya akan bergerak dari satu koordinat ke koordinat lain berbasis X dan Y, seperti itu. Nah, kemudian di tahap konstruksi menggunakan LPE estimation, OIC estimation, kemudian Fusion estimate. Nah, ini langkah pertama, estimation. Kemudian yang estimation kedua menggunakan OIC yang saya usulkan. Kemudian ini algoritma yang OIC-nya. Kemudian yang estimasi ketiga menggunakan Fusion. Nah, hasilnya ini terlihat bahwa yang hijau ini adalah baris ke A1 sampai E1, atau yang merah ini adalah gambar yang terdeteksi sebagai blocking artifact. Kemudian yang langkah kedua hasil dari deblocking artifact alias dihapus biasa saja sekali hapus gitu ya. Kemudian yang ketiga estimated deblocking artifact. Nah, ini yang ketiga setelah diestimasi, setelah tahapan yang kedua di deblocking, kemudian di deblocking lagi. Nah, ini prosesnya di deblocking artifact, nilai SNR-nya masih besar. Nah, ini di blocking artifact, nilai SNR, PSNR, MSE, dan standar deviation-nya dibandingkan yang diusulkan itu yang tadinya ini 14, yang gambar A 15 sekian SNR-nya. Nah, di sini lebih kecil ya nilainya. Nah, berikutnya di hasil estimation terlihat bahwa hasilnya, nah ini final estimation-nya lebih baik dari estimasi ke-1 dan kedua. Nah, ini nilainya SNR-nya lebih besar, PSNR lebih besar, dan seterusnya dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Tetapi untuk nilai MSI dan standard deviation itu harus lebih kecil kan, errornya semakin kecil MSI-nya dan juga standar deviation itu bagusnya semakin sedikit gambar terdistorsinya gitu. Nah, ini menggunakan RMSE dan juga MAE dan MAX-MAE itu ya. Nah, ini hasil dari jumlah iterasi di posisi estimasi di blocking artifact. Estimasinya hanya sedikit kalau yang saya ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, berikutnya
assessment terhadap citra satelit. Nah, ini baru berbasis AI atau saya sering menyebutnya sophisticated method. Jadi lebih canggih lah ketimbang yang handcraft tadi ya. Semacam kerajinan tangan pakai desktop biasa gitu seperti itu. Nah, ini langkahnya dihitung menggunakan quality matrix, kemudian racial pooling, dan di fitting ya, menggunakan regresi. Nanti akan muncul hasilnya, kualitasnya. Nah, ini propos yang saya sampaikan menggunakan SICA di CNN dan juga SICA di CNN++. Untuk no reference artinya citra satelit yang tanpa supervised, jadi unsupervised datasetnya gitu seperti itu. Ini Satellite Image Quality Assessment di CNN, Deep Convolutional Neural Network. Kalau yang ini berarti Deep Convolutional Neural Network plus gitu ya, bedanya itu aja. Kemudian di activation function, saya mengusulkan menggunakan ILU. Biasanya kan sebagian peneliti menggunakan ReLU ataupun PReLU dan lain sebagainya. Nah, ini saya mengusulkan 5 layer untuk di CNN ini ya. Kemudian hasil estimasi layernya yang ideal adalah seperti ini. Untuk yang SICA di CNN dan yang kedua untuk SICA di CNN++. Nah, bedanya apa? Kalau yang di channel ini, yang SICA di CNN butuh 64 convolutional channel. Kemudian kalau yang di SICA di CNN++, ini hanya 16 convolutional channel. Nah, ini skema pola pikir dari atau kinerja dari sistemnya. Jadi saat training, testing, dan validation, atau bisa juga di layer kedua lagi training, lagi testing, validation, dan training lagi. Dan seterusnya. Ini hanya mindset bagaimana SICA di CNN dan SICA di CNN++ bekerja. Nah, ini evaluasi metodenya menggunakan SROC dan kedua menggunakan LCC. Yang pertama menggunakan Spearman Rank Order Correlation Coefficient, yang kedua menggunakan Low Correlation Coefficient. Nah, ini menggunakan Modistera ya dan USGS punya Amerika. Menggunakan 25 reference distorted yang terdistorsinya. Kalau yang ini 29 gambar terdistorsinya. Nah, ini nilai probability-nya yang USGS dan SRCC seperti ini. Kemudian hasil data pre-processing nilainya menggunakan non-pre-processing lebih tinggi ya. Menggunakan LCN. Kemudian yang ini lebih juga menggunakan non-presisi DCN. Ini saat normalisasi, ini saat activation function dievaluasi. Nah, ini convolutional channel dievaluasi juga. Saat pooling, saat jumlah kernel di convolutional channel. Nah, ini di FC fully connected layer dievaluasi di tahapan regularization, di mini batch size, dan ini hasil akhir SROC dan LCC measurement. Jadi tetap yang namanya SICA di CNN dan SICA di CNN++ itu lebih hebat dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Termasuk juga di dataset MODIS dan Terra. Nilainya yang SICA di CNN lebih tinggi dibandingkan dengan SICA di CNN++. Nah, ini hasil evaluasi secara keseluruhan di tahapan deblocking artifact. Dan itu materi saat saya studi. Nah, berikutnya saya saat postdoktoral. Jadi selama 2017-2018 kerjasama antara Kyushu University dengan LeapMind Corporation di Tokyo yang core bisnisnya di bidang AI dan juga image processing. Nah, ini ada yang namanya modul Evisera atau project Evisera. Jadi sebuah akselerator AI dengan menggunakan energi yang rendah konsumsi ya. Jadi ini semacam chip, tapi dia konsumsi energinya rendah.
Atau di project ini sering disebut juga dengan ASIC device gitu ya. Kita lihat, nah ASIC device ini ada yang digunakan untuk higher resolution image dan video, rekaman video ya, footage. Nah ini contohnya ada aplikasi ASIC higher resolution for video footage. Jadi diambil dari rekaman video untuk mengetahui apakah gambarnya memiliki resolusi tinggi dari gambar-gambar atau video yang resolusi rendah. Jadi ini untuk mengimprove gambar-gambar resolusi rendah menjadi resolusi tinggi. Aplikasinya bisa diterapkan di TV ataupun smart glass atau kacamata semacam Google Glass gitu ya. Nah ini yang ASIC yang berikutnya, high quality video streaming. Jadi tayangan video streaming dengan kompresi yang membuat banyak noise gitu ya. Nah ini diambil dari rekaman video dan juga gambar. Ini aplikasinya diterapkan pada TV dan juga smart glasses gitu ya. Berikutnya, improve quality of capture image. Jadi diambil dari gambar-gambar. Ini digunakan pada digital kamera, kamera digital ataupun juga action camera. Nah ini juga akan menyiapkan gambar yang lebih jernih ya. Dalam kondisi pencahayaan yang kurang, misalkan wiki star gitu ya, ada bintang-bintang di langit seperti itu. Ini akan mengurangi noise. Dan pekerjaan saya ada di sini ya, di improve quality capture image. Saat saya bekerja di DeepMind dan melakukan postdoc di Kyushu University. Nah, berikutnya privacy masking, FPGA privacy masking. Ini untuk mendeteksi objek yang dihalangi dengan masker, misalkan pakai face shield seperti sekarang ada kasus corona. Ketika butuh data tersebut menggunakan surveillance kamera atau kamera CCTV, nah ini akan menggunakan sistem FPGA privacy masking project. Nah ini degradation inspection juga saya bekerja di sini. Ini untuk mendeteksi keretakan atau crack di sebuah dinding bangunan yang tinggi, misalkan gedung bertingkat lantai 15 terkena crack atau retakan. Ini digunakan menggunakan kamera, body image, atau juga drones. Nanti akan terbang dan mendeteksi, mengambil gambar dan merekamnya dan dideteksi nilai-nilai keretakannya. Nah ini kemudian watching over people in a nursing home. Jadi untuk mendeteksi apa yang terjadi saat di rumah panti jompo gitu, seperti itu. Diambil dari rekaman video atau dari CCTV, apakah di lehernya dan seterusnya. Ini akan mengkorelasikan apa yang terjadi dengan orang-orang yang di panti jompo. Nah ini menghitung ribuan orang dalam sebuah kerumunan gitu ya. Diambil dari sebuah video untuk sebuah video survei atau juga drone. Nah ini hazard proximity detection untuk mendeteksi nilai bahaya dari sebuah benda. Oh misalkan orang ini berdekatan dengan mesin berat, akan berbahaya, harus dikasih warning. Nah ini dari aplikasi yang akan diterapkan pada peralatan berat ataupun forklift gitu ya, diambil dari rekaman video atau kejadian secara live. Nah itu yang di kasus penelitian saya saat postdoktoral atau semi postdoktoral sih sebenarnya. Nah setelah saya kembali ke Indonesia, penelitian saya digabung pada sebuah computer vision group di LIPI, di Research Center for Informatics atau Pusat Penelitian Informatika di Bandung. Nah ini 2018 ketika saya kembali ada yang namanya riset tentang AICO, alat identifikasi kayu otomatis berbasis smartphone Android based gitu ya. Nah berikutnya ini alat identifikasinya, ada Pak Esa sebagai koordinatornya dan juga Bu Rati dari Kementerian Kehutanan. Nah kasusnya ini dari sisi anatominya akan terdeteksi, kemudian di training dulu dan tidak butuh integrasi data ya. Kemudian ini identifikasi yang terbatas, misalkan resolusi rendah dan seterusnya. Jadi gambar apapun ketika kita menemukan gambar kayu di capture menggunakan software tersebut akan dideteksi apakah benar ini kayu dagang atau bukan. Nah ini aktivitasnya
saat pengambilan data untuk di training. Ini saat training. Nah, ini customer-nya banyak khususnya di Kementerian Kehutanan dan juga Dirjen Bea Cukai. Karena apa? Mereka lebih cepat menggunakan aplikasi smartphone untuk mendeteksi apakah kayu ini legal atau ilegal atau sudah ada izin dan belum ada izin dan seterusnya. Nah, ini basisnya servernya menggunakan HPC, punya juga yang disimpan di Pusat Penelitian Informatika yang ada di Cibinong, Bogor. Nah, ini partnernya sudah ada dari R&D, baik pemerintah maupun non-pemerintah, Kementerian Kehutanan salah satunya. Dan aplikasi ini sudah dipatenkan ya, di Dirjen Haki. Nah, ini pernah kami rilis melalui press release dengan wartawan pada 30 Juli 2019, AICO ini. Dan ini banyak stakeholder yang bekerja sama, baik dalam maupun luar negeri. Nah, existing saat ini penelitiannya berfokus di autonomous vehicle, yaitu di lane detection dan juga object detection. Nantinya yang lane detection akan di embedded di autonomous vehicle tadi ya, untuk mendeteksi apakah ini jalan yang layak ataupun enggak. Kemudian object detection, apakah nanti si kendaraan otonomus yang bisa jalan sendiri itu bisa mendeteksi apakah ada objek atau enggak yang menghalangi. Dan saya berfokus di sini ya, di shadow detection. Karena bisa jadi yang shadow detection ini dianggap sebagai noise ataupun juga sebagai objek yang menghalangi perjalanan si autonomous vehicle ini. Itu mungkin gambaran singkat yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Iskandar atas materi yang disampaikan hari ini. Boleh silakan teman-teman yang bertanya, boleh menuliskan di chat publik ya, untuk teman-teman yang di dalam chat tampil ataupun teman-teman yang di YouTube boleh menuliskan di live chat. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk nih, Pak. Mungkin ini masih beberapa pertanyaan yang masih berhubungan dengan ini. Tadi kan sempat dibahas yang CNN. Ya, silakan. Apakah ada batasan untuk kita harus punya data berapa sih, Pak? Data minimum berapa untuk melakukan pengenalan objek atau object detection yang tadi? Ya, baik. Sebetulnya tidak ada batasan sih untuk jumlah dataset, tapi yang namanya sistem cerdas ini AI, ini ibaratnya gini, kita akan mendeteksi satu rumah ini berapa orang kan, seperti itu kira-kira. Tapi ketika datanya datasetnya hanya satu atau jumlah datanya cuma 1, 2 sampai 10 orang, tidak perlu menggunakan AI ini, cukup dengan yang non AI ini ya, menurut saya seperti itu. Jadi tidak efisien juga kalau data besar menggunakan konvensional pencarian datanya atau yang tadi saya sebut sebagai encrypt method. Tapi kalau sudah canggih, sudah ribuan bahkan ratusan ribuan ke atas, itu cocok menggunakan CNN ini seperti itu. Ya, mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak. Dilanjutkan. Disampaikan. Kemudian sepertinya ada yang bertanya di YouTube juga nih Pak, cuma mungkin case-nya agak sedikit berbeda. Untuk hasil spesimen pengamatan menggunakan mikroskop, apakah ada tips untuk seperti proses pengolahannya itu seperti apa Pak? Apakah ada saran atau kiat-kiat seperti itu? Sebentar, bisa diulangi lagi pertanyaan tadi terputus. Untuk yang data yang disampaikan itu kan menggunakan data satelit. Nah, ini mungkin pada kasus lain ada yang bertanya untuk data yang dari mikroskop itu ada tidak Pak pengolahan lebih lanjutnya, itu seperti apa atau kiat-kiat mengolah data gambar yang
mikroskop gitu. Baik. Nah, ini kasusnya persis terjadi pada penelitian kami saat saya kembali ke LIPI ya, ke Pusat Penelitian Informatika, yang sedang meneliti, mengidentifikasi jenis kayu yang legal, ilegal, atau jenis kayu yang diperdagangkan atau yang tidak diperdagangkan gitu ya. Nah, itu menggunakan berbasis kamera yang mikroskopik ya. Jadi ada kamera kecil yang bisa mendeteksi pori-pori kayunya, karena karakter dari kayu misalkan ya, itu akan dideteksi dari gurat pori-porinya dari sebuah kayu. Jadi artinya sarannya untuk kasus yang image-nya kecil ya harus menggunakan kamera mikroskopik dengan pembesaran sekian ratus zoom gitu ya, seperti itu. Atau sekian puluh zoom, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi masih tetap memungkinkan ya Pak untuk menggunakan metode yang serupa, misalkan CNN dan image processing, hanya saja dibutuhkan alat tambahan seperti itu mungkin. Ya, semakin bagus pengambilan data setnya dengan resolusi yang tinggi si kameranya, maka dataset yang terkumpul hasilnya pun akan mendekati valid ya ketika nanti dideteksi dengan sistem CNN atau DCNN tadi ya, seperti itu. Jadi basisnya tetap si kameranya harus bagus untuk membuat data training tadi ya. Itu mungkin. Oke. Baik, mudah-mudahan menjawab dan sekaligus sepertinya menjawab juga pertanyaan salah satu peserta tentang kualitas gambar dan juga pixel pada data yang diperoleh. Jadi mungkin cukup menjawab juga, jadi semakin baik kualitasnya, semakin baik juga nanti pada bisa semakin baik juga pada pengolahan seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan tersebut juga menjadi pertanyaan terakhir Pak, karena keterbatasan waktu juga. Mungkin bisa didiskusikan di lain kesempatan. Nah, mungkin sebelum ditutup, Bapak bisa memberikan closing statement dulu Pak untuk di sesi kali ini. Iya, baik. Nah, kalau saya sih memberikan closing statement bahwa yang namanya sebuah image processing basisnya harus penelitian ya, bukan asal jadi. Kalau asal jadi nanti hasilnya juga akan asal jadi. Ini tidak cukup instan ya, artinya level penelitian kemudian baru diproduksi, itu prosesnya sangat panjang gitu. Jadi kalau mau menghasilkan yang bagus seperti pengalaman saya waktu postdoc ataupun semi postdoc di LeapMind di Tokyo tadi, itu basisnya penelitian. Jadi dari S1, S2 dan S3 berkumpul di sana dalam bidang yang sama dan kemudian menghasilkan sebuah produk yang long life, artinya bisa digunakan lama dan juga awet gitu ya, maksudnya alatnya awet dan juga murah tentunya, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi basisnya tetap harus basis penelitian, bukan asal saya belajar codingan sebentar tiba-tiba menghasilkan karya yang bagus, produk yang bagus. Itu bisa saja, tapi itu hasilnya akan instan juga gitu, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Rusnandi.